Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, ada pertanyaan apa bedanya PWI Laskar Sabilillah dengan Naat. Secara struktural keduanya tidak terkoneksitas karena memiliki legalitas tersendiri. Naat, Nakobah, Ansab, Aulia Utis'ah sebagai sebuah nakobah, tentunya tugas utamanya adalah menetapkan atau mengisbat secara internal siapa-siapa saja yang diakui sebagai keturunan Wali Songo. Tentunya sebagai sebuah organisasi internal keluarga besar Wali Songo tidak mengkaji dan tidak membatalkan nakobah lainnya atau siapa yang mengaku sebagai nakobah, hanya menetapkan secara internal siapa yang dianggap sebagai keluarga besar keturunan daripada Wali Songo. Tidak nyenggol-nyenggol misalkan para Kabib Debolowi yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Naat hanya pernah bereaksi ketika ada Kabib Debolowi yang secara publis pernah mengatakan keturunan Wali Songo terputus. Di situ baru melakukan pembelaan diri dengan memaparkan data dan fakta untuk membantah tuduhan keji dari para Kabib Debolowi yang menafikan adanya keturunan Wali Songo. Berbeda dengan PWI Laskar Sabilillah, ini adalah sebuah organisasi sosial keagamaan. Ada 3 tugas yang melekat pada PWI Laskar Sabilillah. Yang pertama, membatalkan nasab khususnya para Kabib Debolowi yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa data dan fakta. Yang kedua, melawan arogansi dan supremasi para Kabib Debolowi, apakah itu berupa tindakan ataupun teks-teks ajaran para Kabib Debolowi yang menyimpang daripada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, melakukan pelurusan sejarah Nusantara atas kejahatan para Kabib Debolowi yang membelokkan, bahkan di framing seolah-olah semuanya adalah bagian daripada Kabib Debolowi. Karena faktanya para Kabib Debolowi secara masif datang ke Nusantara dibawa oleh penjajah Belanda pasca Perang Diponegoro, karena Belanda selalu kewalahan menghadapi perlawanan pribumi, selalu kalah perang di dalam pertempuran mencengkramkan dirinya sebagai penjajah di Nusantara. Maka ada kebijakan divided et impera untuk memecah belah kekuatan pribumi. Belanda mendatangkan para Kabib Debolowi dari Yaman, dijadikan jongosnya, berpura-pura sebagai tokoh agama, merekrut para pribumi. Para Kabib Debolowi waktu itu diberi jabatan
secara struktural di bawah komando Utsman bin Yahya yang diangkat sebagai seolah-olah mufti, lalu membentuk kapiten-kapiten Arab di seluruh wilayah Nusantara. Para Habib Debolowi merekrut para pribumi berkedok penyebaran agama, tapi hakikatnya menjauhkan pribumi dari sentra komando perang pada waktu itu yang dipimpin oleh para kiai dan para mursyid torekoh. Pasca kemerdekaan, para Habib Debolowi justru menampilkan dirinya seolah-olah mereka pahlawan. Inilah tugas inti daripada Laskar Sabilillah yang seharusnya ini menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, masyarakat, maupun kekuatan civil society yang lainnya. Para organisasi yang ada di Nusantara seharusnya ini bisa melihat sebagai sebuah persoalan bersama. Tapi ketika ada stagnasi, belum ada yang mengambil tanggung jawab untuk merungkat keberadaan para Habib Debolowi, maka lahirlah PWI Laskar Sabilillah untuk menjembatani kebuntuan ini. Hal ini penting untuk dilakukan yang pertama agar kelak anak cucu kita tidak kehilangan orientasi untuk meneruskan perjuangan leluhurnya sebagai kesatria dan sebagai pahlawan. Tidak misorientasi yang nyatanya sekarang ada realita berkiblat kepada para Habib Debolowi. Jadi ada titik perbedaan antara Naat dan PWI Laskar Sabilillah. Naat mengurusi secara internal keluarga besar Wali Songo, sementara PWI Laskar Sabilillah lebih menitik tekankan adanya problem di Nusantara ini dengan keberadaan para Habib Debolowi yang harus dirungkat. Setidaknya progresnya hari ini banyak masyarakat yang sudah tersadarkan, minimal secara informasi mengetahui bahwa para Habib Debolowi bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga framing yang selama ini seolah-olah para Habib Debolowi memiliki otoritas keagamaan sosial sekarang sudah mulai luntur. Progres kedua, pada hari ini pula sudah ada seorang yang bernama Muhammad Subhan SHMH yang sudah berani melakukan gugatan atas status kewarganegaraan para Habib Debolowi yang realitanya sampai hari ini belum mendaftarkan dirinya sebagai WNI, padahal mereka adalah peranakan bangsa asing, di mana ini juga diatur dalam UUD 1945 pasal 26 ayat 1 tentang status kewarganegaraan di Indonesia. Yang ketiga, adanya desakan masyarakat terhadap pemerintah untuk melakukan pembubaran terhadap Robitoh Alawiyah. Ini bagian daripada biang kerok adanya problematika yang diciptakan oleh para Habib Debolowi, karena mereka diisbat, ditetapkan seolah-olah sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW oleh organisasi ini, di mana tidak memiliki kewenangan apapun sebagai organisasi non-government secara sepihak
menetapkan para Habib Debolawi seolah-olah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa data dan fakta. Inilah pertemuan pada kali ini. Mari kita semua mengambil tanggung jawab ini agar kelak kita tidak dituduh oleh anak cucu kita sebagai generasi yang pengecut, tidak berani melawan terhadap para Habib Debolawi yang nyata-nyata sudah banyak menorehkan sejarah hitam di Nusantara. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.